Baik, kita mulai saja 10 menit lebih awal sambil peserta yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Yang kami hormati Bapak keynote speaker kita dalam acara seminar nasional kita Audit Bank Syariah pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Kunta Aji Kurniawan, SEAK MM, MAK, CPA, CA, dan BKP. Terusnya yang kami hormati juga Ibu Pimpinan atau Ibu Ketua Yayasan Rizki Bakti Negeri Pekanbaru, yang dalam hal ini Ibu Rizki Ramadia SPC yang mewakili, dan yang kami hormati juga rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dosen, terutama yang kami lihat di layar Zoom ini ada Bapak Dr. Bakri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Dan seterusnya kami hormati juga para peserta yang turut hadir berpartisipasi dalam kegiatan seminar nasional kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah sesi kedua dari seminar kita tentang audit bank syariah. Tapi sebelumnya itu kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan dari Yayasan Rizki Bakti Negeri yang telah ikut serta membantu mensukseskan kegiatan seminar ini. Yayasan ini bergerak dalam bidang edukasi sosial yang sudah berjalan lebih kurang 2-3 tahun dan banyak melakukan edukasi sosial pada masyarakat tingkat SD, SMP, SMA, dan sekarang sedang melakukan edukasi sosial pada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Dan tak lupa pula kami aturkan terima kasih juga kepada Lembaga Kajian Researchers ID Indonesia yang juga turut mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang alhamdulillah sangat mendapatkan antusias peserta, dan tercatat di dalam link grup WhatsApp kita. Peserta yang terdaftar di dalam kegiatan ini berjumlah 240 orang. Alhamdulillah itu satu tingkat partisipasi yang tinggi selama rangkaian kegiatan edukasi sosial dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan membahas tentang audit bank syariah. Khususnya kita akan membahas tema tentang bagaimana melaksanakan riset kualitatif yang ada di perbankan syariah menggunakan protokol SLR Prisma atau Systematic Literature Review, Prisma. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi kita juga dalam hal ini turut serta membantu perkembangan perbankan syariah dari sisi penelitian. Nah, mudah-mudahan dengan riset kualitatif protokol SLR Prisma yang kita pelajari hari ini bersama narasumber pakar kita, Bapak Dr. Aji Kurniawan, kita bisa mendapatkan satu wacana, satu inspirasi baru bahwa melakukan penelitian itu tidak harus bersifat kuantitatif saja, tetapi juga bisa bersifat kualitatif, yang kecenderungannya kualitatif ini diarahkan kepada bagaimana menemukan teori-teori yang baru, khususnya tentang audit yang kita laksanakan di perbankan syariah. Nah, mudah-mudahan kegiatan seminar kita tentang penggunaan Systematic Literature Review Prisma ini dapat membantu kiranya para mahasiswa kita, para yang sedang menyelesaikan skripsi,
dan para dosen kita yang sedang melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi bisa dapat berkontribusi kepada pengembangan ekonomi syariah, khususnya pengembangan perbankan syariah tentunya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan dipandu nanti oleh moderator dalam seminar kita ini, yaitu saudara kita Lani Afriani. Mudah-mudahan sudah hadir di layar. Beliau merupakan salah seorang mahasiswa terbaik kita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi perbankan syariah. Nah, mudah-mudahan selama 1 jam dan 30 menit ke depan kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber kita ini. Tidak perlu sungkan. Kalau rasanya sungkan untuk menanyakan secara langsung dengan tatap muka dengan keynote speaker kita, dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, dan itu nanti akan disampaikan oleh moderator kita nantinya dan untuk didiskusikan bersama. Dan diharapkan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa dijawab langsung oleh narasumber, tidak menunggu 2-3 pertanyaan, tetapi langsung bisa ditanggapi sehingga akan berjalan diskusi yang sangat apik nanti dipandu oleh narasumber kita dan moderator kita nantinya. Bapak Ibu, demikian kata sambutan dari kami sebagai Dewan Penasihat dan Pembina kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Yayasan Rizki Bakti Negeri Pekanbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kepada Bapak narasumber, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kegiatan seminar ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu saudara kita Lani Afriani. Kepada moderator kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa Kayaknya dibuka Zoom masih banyak yang tidur ini ya. Boleh dibuka dong teman-teman semuanya kameranya biar sama-sama kita bisa tatap muka dulu ya via Zoom. Oke, sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Salat beriringkan salam, tidak lupa juga kita sanjung tinggikan ya ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana karena syafaat beliaulah yang kita diharapkan di yaumul akhir nanti. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator, perkenalkan saya Lani Afriani Pulungan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 program studi perbankan syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Yayasan Rizki Bakti Negeri atau yang mewakili. Selanjutnya Bapak narasumber kita ya, Bapak Dr. Kunta Aji Kurniawan. Yang kita hormati, suaranya jelas Pak? Siap, jelas, sangat jelas kami tangkap. Oke. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita ya, Bapak Dr. Kunta Aji Kurniawan, SE AKM MBKP, CPA CAMAK. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Saputra, SE AKMA, selaku penasehat seminar kita.
Baik, Om. Selanjutnya ada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa peserta seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya sebagai moderator izin kepada Bapak pemateri kita ya untuk membacakan CV beliau. Beliau merupakan lektor kepala jabatan fungsionalnya. NIP beliau adalah 2022-680001, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tempat tanggal lahir beliau berikut adalah di Malang pada 12 April 1968. Alamat kantor beliau adalah di FIB Universitas Telkom Jalan Komunikasi. Riwayat profesi beliau sebagai dosen adalah suaranya kedengeran, Pak? Siap. Suara bisa didengar. Ya. Pekerjaan beliau profesi dosen merupakan dosen di Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang pada 2008 sampai 2020. Selanjutnya asesor BKD dosen Serdos 2013 sampai 2018. Dekan FIB Universitas Kanjuruhan Malang pada 2013 sampai 2018. PJS Rektor Universitas Kanjuruhan Malang pada Oktober 2018 sampai 2019. Dosen FIB Akuntansi Universitas Telkom Bandung 2020 sampai dengan sekarang. Chief in Editor Journal of Accounting and Finance FIB Telkom 2023 sampai sekarang. CEO Startup Siapdes Aplikasi Akuntansi BUMDes Telkom 2022 sampai sekarang. Pekerjaan bidang profesi akuntan publik, partner kantor akuntan publik Suwardono dan rekan 1998 sampai 1997. Pimpinan KAP Dr. Randus Kwenta Aji, Malang 1997 sampai 2004. Partner KAP Jimmy Budi dan rekan 2004 sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau merupakan S1 di Universitas Brawijaya dengan program studi akuntansi dengan tahun lulus 1994. Beliau merupakan S2 di Universitas Gajayana dengan mendapatkan gelar MM pada tahun lulus 2006. S2 UNP di Veteran Jatim mendapatkan gelar MAK pada tahun 2015. Dengan S3 beliau akuntansi dengan tahun lulus 2023. Riwayat pendidikan profesi beliau adalah mendapatkan sertifikat profesi pada tahun 1994, sertifikat profesi akuntan terdaftar oleh Departemen Keuangan. 1998, sertifikat profesi konsulen pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. 1998, surat izin praktek akuntan publik oleh Kementerian Keuangan. 2004, sertifikat CPA oleh IAPI. 2010, sertifikat audit emiten dan perbankan oleh OJK. 2010, sertifikat CA oleh IAI. 2012, sertifikat audit mitra BPK oleh BPK IAI di Jakarta. Selanjutnya adalah pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. 2016, judul penelitian pengembangan model evaluasi kebijakan BI dan OJK atas kewajiban audit BPRS, studi kasus pada kegiatan audit BPRS di Jawa Timur. Selanjutnya 2017 sampai 2018, review kualitas audit dalam hubungan dengan ukuran KAP dan kompetensi, case studi AKP di Jawa Timur. 2019, pengaruh attitude subjektif norm dan review kontrol terhadap instansi perilaku manajemen BLUD menggunakan fraud control plan. 2020 sampai 2022, pengaruh pemahaman SPIP, perilaku, sikap perilaku norma subjektif, dan kendali perilaku terhadap intensitas perilaku manajemen BLUD menggunakan fraud control plan.
Selanjutnya 2023, implementasi konsep fraud deterrence proper untuk mencegah fraud di fasilitas kesehatan klinik variasi husada di Kota Bandung. Selanjutnya, pengalaman pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir adalah 2018. Sedih. 2021 sampai 2023, pengurus KONI Kabupaten Malang 2020 sampai 2024 sebagai auditor internal. 2023, pendampingan pencatatan transaksi keuangan untuk pengusaha UMK di wilayah Ciganitri, Kabupaten Bandung. 2023, sosialisasi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Pulau Sari, Pangalengan, editor Journal of Accounting and Finance. Selanjutnya 2023, pembimbing mahasiswa kompetensi Innovillage, PT Telkom Tbk. Selanjutnya, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir. Progress Agency. Selanjutnya, pemakalah seminar ilmiah pada 5 tahun terakhir, yaitu nama pertemuan ilmiah seminarnya adalah Rapat Kerja PMI Kabupaten Malang. Selanjutnya, sosialisasi tentang desa digital di pemerintahan daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya, Kabupaten Malang. Webinar kerja KONI Kabupaten Malang. Webinar Seminar Nasional Audit Sektor Publik. Webinar Seminar Nasional Akuntansi dan Pajak, dan selanjutnya sosialisasi lab keuangan untuk pengusaha UMK di wilayah Ciganitri, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, webinar workshop nasional PSSI. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir adalah dengan judul Hak Cipta Aplikasi Siapdes pada tahun 2023. HKI Desain Industri in Process pada tahun 2023, HKI Merek in Process 2023, HKI Merek Fraud Deterrence 2023, dan selanjutnya pengalaman merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosialisasi lainnya dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah atau asosiasi atau institusi dan lainnya. Jenis penghargaan adalah Kegiatan Pemeran Nasional KDI, Kementerian Koordinator Perekonomian. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya, juara 1 Lomba Aplikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, Kegiatan Pemeran Bandung Sebedas Kabupaten Bandung, Aplikasi Akuntansi Siapdes dengan BUMDes. Selanjutnya, kegiatan pemeran Telkom, aplikasi akuntansi Siapdes untuk BUMDes. Selanjutnya, pengalaman kerja kegiatan audit atas laporan keuangan sebagai partner KAP Jimmy Budi dan rekan. Yang pertama adalah audit PT Bakri Brothers, Tbk, dan anak perusahaan. Selanjutnya, limited review, PT Bumi Records Tbk. Selanjutnya, audit PDAM, Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Selanjutnya, audit BLUD, Rumah Sakit Lawang. Audit BLUD Rumah Sakit Lawang. Audit BLUD Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang. Audit PT Icon Tbk. Audit KONI Jawa Timur. Audit PT Bank BPR Syariah Rinjani. Audit PT Bekri Telkom. Audit PT Kembang Parma Bandung, audit dana kampanye pasangan calon beberapa kali di provinsi dan kabupaten. Yang selanjutnya, audit Yayasan Pendidikan LSM, organisasi partai politik atau di beberapa entitas. Untuk selanjutnya,
kita berikan waktu langsung ya kepada Bapak narasumber kita, kepada Bapak Aji, kepada Bapak Kunta Aji, kita persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya bisa didengar? Siap, bisa Bisa, didengar. Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Wali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini juga nyambung silaturahmi lagi Pak Wali. Saya lihat juga di dalam Zoom ini juga ada Pak Bakri. Assalamualaikum Pak Bakri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin mohon izin untuk saya bisa share screen-nya terlebih dahulu ya. Sudah bisa dilihat kira-kira untuk slide-nya? Belum, sudah bisa dilihat, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, saya ingin sharing aja kepada Bapak Ibu sekalian juga anak-anak sekalian yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Jadi ini merupakan satu undangan yang sangat terhormat bagi saya dari Pak Wali untuk bisa ya memberikan satu sharing hal-hal yang mungkin bisa kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian juga anak-anak sekalian. Topik bahasan saya itu terkait dengan sekilas satu penjelasan umum tentang audit perbankan syariah yang nanti kemudian juga akan saya coba untuk saya lanjutkan dengan satu model penelitian baru yang sebenarnya juga bukan baru-baru banget sih ya, tapi mungkin ini nanti ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Dan mungkin dengan waktu yang diberikan ini tidak bisa mencakup keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian, jadi sekedar ini sebagai sebuah pengenalan saja, sehingga nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail karena kendala waktu dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, saya akan masuk terlebih dahulu dengan aktivitas kegiatan untuk menjelaskan tentang audit perbankan syariah. Nah, kalau kita bicara tentang audit, kita semuanya juga mungkin dari background akuntansi sudah paham ya. Jadi audit itu adalah merupakan satu aktivitas kegiatan yang memfokuskan pada kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di dalam pengertian untuk audit perbankan syariah sendiri, ini adalah merupakan satu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan independen ataupun juga oleh akuntan publik independen terhadap aktivitas kegiatan kebijakan operasional perbankan yang berbasis syariah, serta juga untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan dari manajemen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku pada saat periode audit dilakukan. Nah, di dalam standar audit perbankan syariah kita, ini sebenarnya ada beberapa hal yang patut kita kemudian pahami bersama. Kalau yang terkait dengan aktivitas kegiatan operasional yang ada di perbankan syariah, untuk kegiatan audit ya, jadi untuk kegiatan auditnya, kita mengacunya pada standar audit yang sudah diterbitkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana beberapa standar audit yang relevan
yang saya ketengahkan di dalam kegiatan webinar pada saat sekarang ini, seperti saya ambil contoh di sini ada PSA nomor 300 tentang kepatuhan terhadap standar audit dan persetujuan audit. Kemudian ada SA nomor 500 tentang bukti audit. Kemudian 540 audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait pengaruhnya pada laporan keuangan, serta SA 600 pertimbangan khusus laporan audit entitas yang menggunakan kerangka kerja pelaporan keuangan berbasis syariah. Nah, bukan berarti kemudian kalau misalkan yang saya cantumkan di sini adalah beberapa SA yang di sini, SA yang lain nggak relevan, nggak begitu ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi satu concern kita ketika kita kemudian melaksanakan sebuah kegiatan audit di lapangan. Nah, di sisi yang lain, kita juga mengenal satu standar akuntansi dan pelaporan keuangan serta audit yang diterbitkan oleh AOIV. AOIV ini satu organisasi internasional yang fokusnya adalah pada penyusunan ataupun juga pembuatan standar untuk standar akuntansi keuangan serta untuk standar audit yang fokus pada Islamic Financial Institution. Nah, di dalam AOIV ini ada beberapa standar yang relevan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan audit. Saya masukkan adalah AOIV nomor 100 tentang prinsip-prinsip umum untuk transaksi syariah, kemudian ada 101 tentang pengungkapan transaksi syariah dalam laporan keuangan, 201 tentang penilaian akuntansi untuk instrumen keuangan berbasis syariah, dan 301 audit dan jasa terkait syariah. Nah, tahapan kegiatan audit, kita mesti kemudian melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya perencanaan. Nah, untuk tahapan perencanaan audit yang berbasis syariah, itu yang biasanya kita lakukan adalah adanya satu unsur pemahaman yang mendalam atas kebijakan syariah di perbankan. Dalam aktivitas ini, maka sebuah proses untuk melakukan analisa terhadap transaksi-transaksi yang berbasis syariah ini mesti harus dilakukan. Kemudian hal yang kedua itu penetapan dari tujuan audit. Jadi setiap kali kita melakukan sebuah kegiatan audit, maka patut kiranya untuk kita kemudian juga melakukan sebuah penetapan apa sih yang kemudian tujuan audit yang ingin kita lakukan. Nah, di dalam kegiatan penetapan tujuan audit ini, aktivitas risk assessment ataupun juga penilaian risiko yang berkaitan dengan objek yang kita audit atau entitas yang kita audit, itu juga harus kemudian kita lakukan penilaian. Sehingga kemudian hal yang terkait dengan kegiatan audit yang kita lakukan, karena audit kita ini adalah audit berbasis risiko, itu sudah bisa kita petakan. Ya, ada di mana saja kira-kira risiko yang kemudian muncul, dan auditor harus kemudian melakukan respon terhadap aktivitas asesmen yang dihasilkan untuk kemudian bisa ditekan seminimal mungkin risiko tersebut muncul. Tahapan yang ketiga adalah pemilihan tim audit. Nah, karena ini adalah merupakan sebuah audit yang berbasis syariah, tentunya anggota tim yang kemudian ikut terlibat di dalam kegiatan audit juga harus ngerti dan paham apa yang kemudian terkait dengan entitas berbasis syariah. Karena entitas berbasis syariah ini unik dan juga berbeda dengan yang konvensional, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, ya itu harus kemudian dipahami oleh tim audit sebelum mereka terjun ke lapangan. Tahap yang keempat adalah penyusunan rencana kerja audit. Di dalamnya akan ditetapkan tentang strategi audit yang fokus pada pengujian kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko. Nah, inilah tahapan perencanaan untuk audit berbasis syariah. Nah, kembali kepada beberapa SA atau PSA yang tadi disebutkan di depan. Di SA 240 tentang tanggung jawab audit
dalam mendeteksi kecurangan ataupun juga fraud, ini kita kemudian si auditor, jadi setiap auditor itu harus memahami tentang apa itu yang namanya fraud. Jadi auditor dituntut untuk paham hal yang terkait dengan sifat, cara, kemudian juga potensi fraud, ada di mana saja ya, kemudian apa yang kemudian mungkin akan terjadi, potensi-potensi kecurangan yang akan terjadi di dalam operasional bank syariah. Yang kedua, kita kemudian harus melakukan identifikasi risiko kecurangan, yaitu mengidentifikasi area risiko di mana kecurangan mungkin terjadi termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk mengingatkan saja, kalau kita bicara tentang risk assessment, maka kita harus mengetahui juga dan harus memahami tentang dua hal yang berkaitan dengan unsur risiko yang terjadi pada entitas. Yang pertama itu adalah inherent risk, jadi risiko yang melekat di dalam aktivitas kegiatan operasional perbankan syariah. Kemudian yang kedua adalah control risk. Jadi inherent risk dan control risk itu adalah merupakan domain dari entitas yang kita audit atau auditi. Ya. Sementara bagi si auditor itu berkaitan dengan unsur risiko ketika mereka mengalami satu unsur kegagalan dalam mendeteksi adanya sebuah kesalahan material, ya, atau kita biasanya atau lazimnya menyebut sebagai detection risk, ya. Jadi ada 3 faktor risiko, 2 berada pada entitas yang kita audit dan 1 berada pada si auditor. Langkah yang ketiga kemudian adalah tentang pengujian kecurangan. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal di sini. Jadi untuk kegiatan pengujian kecurangan itu ada beberapa tools yang lazim atau biasa kita kemudian bisa pakai atau pergunakan untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan terjadinya salah saji material yang berujung kepada potensi terjadinya pelanggaran dalam bentuk kecurangan laporan keuangan, ya. Nah, kita bisa gunakan tools misalkan kayak Benis M-Score atau F-Score. Ini adalah merupakan tools-tools yang bisa kita pakai dan kita pergunakan untuk mendeteksi apakah laporan keuangan yang disajikan manajemen itu berpotensi terjadi fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan, ya. Jadi dengan alat itu ada deteksi awal sehingga paling tidak si auditor sudah paham terlebih dahulu tentang kemungkinan terjadinya risiko dengan mempergunakan alat bantu tadi yang saya sebutkan. Nah, apabila kemudian terjadi sebuah risiko yang kemudian bisa dibuktikan, kalau bicara bukti berarti ada bukti secara material dan ada bukti secara formal yang kemudian ditemukan oleh si auditor pada saat dia melakukan sebuah kegiatan audit, maka mereka harus dan wajib untuk melaporkan kecurangan. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berwenang terhadap unsur tata kelola yang ada di dalam entitas. Nah, ini wajib, ya. Jadi wajib bagi si auditor untuk kemudian mengkomunikasikan hal yang kemudian dia temukan di dalam kegiatan auditnya, apalagi ini berbau fraud, kepada pihak yang kemudian masuk di dalam jajaran pihak-pihak yang memiliki unsur tanggung jawab terhadap unsur kepatuhan dan tata kelola. Dengan demikian, audit di sini di dalam SA nomor 240 ini secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa audit di entitas perbankan syariah ini membutuhkan satu unsur pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, standar audit yang relevan, termasuk tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, seperti yang disebutkan tadi di dalam SA 240.
Nah, melalui perencanaan yang cermat dan pemahaman yang mendalam, audit dapat memberikan keyakinan akan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, serta keandalan informasi keuangan yang disajikan. Nah, di standar berikutnya, ada di SA 300, ini bicara tentang kepatuhan terhadap standar audit dan persetujuan audit. SA 500 ini tentang bukti audit. Jadi kalau SA 300 ini tentang kepatuhan terhadap standar audit, ini mengharuskan setiap auditor yang memeriksa laporan keuangan, itu mereka harus patuh terhadap standar audit yang sudah ditetapkan oleh IAPI. Nah, untuk memudahkannya saat sekarang ini, jadi pada situasi dan kondisi saat sekarang, kita sebenarnya para auditor itu sudah dibekali dengan satu alat bantu yang namanya Atlas. Atlas ini dibuat oleh Kementerian Keuangan beserta dengan IAPI untuk membantu setiap auditor yang melaksanakan kegiatan audit menyiapkan, membuat, dan menyajikan working paper sesuai dengan standar. Ya, jadi sehingga kemudian tidak ada lagi kendala yang terkait dengan pemenuhan unsur kepatuhan terhadap standar audit. Di PSA 500 ini terkait dengan bukti audit. Nah, bukti audit ini menjadi sesuatu hal yang penting karena ini merupakan jantung dalam kegiatan audit. Kalau kita melakukan audit terus kemudian nggak ada bukti sama sekali, ya berarti kita tidak melakukan suatu kegiatan audit. Nah, dengan atlas yang saya sebutkan tadi, setidaknya PSA 300 maupun juga PSA nomor 500 itu bisa kemudian disiapkan oleh auditor pada saat mereka melakukan kegiatan audit. Kemudian di SA 540 ini bicara tentang audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait dengan pengaruhnya pada laporan keuangan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang merupakan sebuah masalah-masalah yang krusial karena yang namanya akuntansi ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sehingga kemudian beberapa isu-isu terbaru yang kemudian itu berdampak kepada sebuah penyajian laporan keuangan itu juga harus kemudian dipahami oleh auditor. Nah, memang auditor ini kemudian dituntut untuk senantiasa update terhadap situasi dan perkembangan yang ada di aktivitas kegiatan bisnis yang ada di luar, bagaimana kemudian pengaruhnya kepada penyajian laporan keuangan, dan kemudian ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting pada saat mereka melakukan kegiatan audit di lapangan. SA 600 merupakan satu pertimbangan khusus yang di sini kemudian auditor akan dipandu untuk menggunakan kerangka kerja pelaporan keuangan berbasis syariah. Secara substantif, beberapa hal yang kemudian disebutkan di dalam PSA 300 itu adalah menetapkan kewajiban auditor untuk memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang relevan, menekankan perlunya memahami kondisi entitas dan risiko yang terkait untuk merencanakan dan melaksanakan audit yang tepat, kemudian mengatur tanggung jawab auditor untuk mempertahankan independensi, integritas, dan objektivitas dalam seluruh proses kegiatan audit yang dilakukannya. Substansi tambahan di dalam PSA ini, di PSA 300 ini adalah mendorong auditor untuk melakukan pertimbangan etika, ya, etika yang tinggi dalam semua aspek audit, termasuk unsur independensi, integritas, dan objektivitas. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap auditor pada saat mereka melakukan audit di lapangan, ya. Karena tanpa independensi, tanpa integritas, tanpa objektivitas, ini audit tidak bisa dilakukan. Dan kemudian sebenarnya secara substantif pun, auditor kalau kemudian dari sisi independensi ini sudah diragukan independensinya, dia tidak boleh untuk kemudian bisa memberikan sebuah opini atas kegiatan audit yang dia lakukan.
Nah, karenanya kemudian faktor independensi ini menjadi sesuatu yang krusial. Nah, dalam teori audit kita mengenal yang namanya independensi itu setidaknya ada dua, independensi in fact dan independensi in appearance. In fact, dalam kenyataannya memang mungkin dia tidak punya hubungan kepentingan dengan pihak yang diaudit. Contohnya, misalkan tidak punya kepemilikan saham pada perbankan syariah yang dia audit, misalkan gitu kan. Itu in fact-nya memang begitu. Tapi yang sulit itu adalah in appearance, dalam penampilannya. Apa yang dimaksud di dalam penampilannya? Dari unsur independensi di dalam penampilan itu, bagaimana pandangan orang terhadap independensi dia ketika dia melakukan audit pada sebuah entitas. Jadi ini sisi pandang dari orang lain terhadap diri kita sebagai auditor. Nah, ini yang kemudian banyak sekali sebenarnya, kalau kita mau boleh jujur katakan, hal yang kemudian tidak tercakup di dalam syarat unsur independensi. Karena in fact mungkin memang independen, tapi in appearance itu menjadi tidak independen. Itu bisa jadi. Nah, kalau situasinya seperti itu, harusnya si auditor harus kemudian mengundurkan diri dari perikatan, ya, dari engagement yang sudah dia lakukan. Integritas ini bicara masalah kejujuran. Nah, ini juga sesuatu hal yang kemudian juga wajib untuk kemudian dimiliki oleh setiap auditor yang melaksanakan kegiatan audit di lapangan. Nah, inilah hal-hal yang kemudian perlu dipahami pada saat kita mencoba untuk kemudian mematuhi standar yang ada di dalam PSA nomor 300, yaitu tentang kepatuhan terhadap standar audit dan persetujuan audit. Kemudian tadi di PSA 500 untuk bukti audit, ini secara substantif memberikan satu pedoman bagi auditor dalam menilai estimasi akuntansi yang signifikan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Nah, ini akan membawa satu arahan bagi setiap auditor untuk kemudian menyiapkan setiap bukti-bukti audit, ya, setiap bukti-bukti audit. Bagaimana kemudian dia membuat sebuah keputusan untuk melakukan pengujian, itu juga harus kemudian bisa dibuktikan. Bagaimana mereka melakukan pengujian unsur materialitas terhadap sebuah laporan keuangan yang diaudit, itu juga harus bisa dibuktikan. Jadi setiap langkah itu kemudian harus didokumentasikan dan harus punya buktinya. Nah, itu pendek kata hal yang kemudian tercakup di dalam PSA nomor 500. Nah, karena itu ini memerlukan satu evaluasi terhadap kecukupan bukti lapangan, ya. Nah, yang paling gampang yang kemudian bisa dilakukan oleh si auditor, ya, mengikuti protokol yang ada di dalam atlas, ya. Di dalam atlas itu sudah lebih dari cukup lah untuk kemudian kita bisa memenuhi kegiatan audit dan mengumpulkan bukti sesuai dengan standar. Di PSA 540, audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait pengaruhnya pada laporan keuangan, ini substansinya adalah membahas pentingnya bukti audit dan yang memadai dan relevan dalam mendukung kesimpulan audit, menetapkan bahwa auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup yang mendukung pernyataan dalam laporan keuangan, kemudian mengatur teknik pengumpulan bukti termasuk pengujian substantif, inspeksi, konfirmasi, dan observasi. Nah, ini hal yang kemudian juga diatur di dalam SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik, untuk nomor standar 540, hal yang terkait dengan
audit atas estimasi akuntansi dan bagaimana pengungkapannya terkait dengan pengaruhnya pada laporan keuangan. Saya ngambil contoh yang paling simpel kalau yang di konvensional ya, bukan di syariah ya. Di konvensional itu misalkan begini, di beberapa tahun yang lalu kita coba lihat di 2 tahun ke belakang itu pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini punya satu dampak, salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan perhitungan manfaat purnakarya. Nah, sebelumnya di tahun berapa saya lupa, tahun 2000 itu kita ada yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2005 apa 2000 berapa itu ya. Nah, dengan kemudian keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian membawa satu dampak kepada pola perhitungan manfaat purnakarya bagi setiap karyawan yang bekerja pada satu entitas, itu hitungannya jadi berubah. Jadi dengan menggunakan Undang-Undang 13 dan dengan menggunakan peraturan yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja, hitungannya jadi berubah. Nah, ketika hitungannya menjadi berubah, ini akan berdampak pada pencatatan tentang kewajiban kontingensi yang terkait dengan penerapan PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Nah, hal yang seperti ini yang kemudian harus dipahami oleh si auditor. Jadi situasi dan kondisi yang kemudian terjadi sebuah perubahan yang substansial, yang kemudian berdampak kepada pola perhitungan dan lain sebagainya, serta pada penyajian laporan keuangan, ini harus dipahami benar-benar oleh si auditor. Sehingga kemudian pada saat mereka melakukan kegiatan pemeriksaan, mereka jadi tahu gitu ya, kalau misalkan undang-undangnya berubah, hitungannya berubah, berarti ada potensi terjadinya kesalahan di dalam perhitungan, gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus bisa dia buktikan pada saat mereka melakukan audit. Nah, cakupan contoh yang seperti ini yang ada di dalam PSA nomor 540, audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait dengan pengaruhnya pada laporan keuangan. Jadi itu contoh yang paling nyata, ya. Oke, kemudian untuk standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang mempergunakan versinya AOIV, karena ini merupakan sebuah standar internasional. Saya coba untuk ketengahkan sedikit saja, mungkin untuk pengenalan atau mungkin di Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat paham ya dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan serta audit yang diterbitkan oleh AOIV. Di AOIV nomor 100 itu bicara tentang prinsip-prinsip umum untuk transaksi syariah. Kemudian di 101 itu tentang pengungkapan transaksi syariah dan laporan keuangan. Di 201 penilaian akuntansi untuk instrumen keuangan berbasis syariah. Kemudian di 301 penilaian akuntansi untuk instrumen keuangan berbasis syariah. Jadi ada dua hal yang kemudian punya judul yang sama tetapi dengan substansi yang berbeda. Secara substansial kalau di 100, AOIV 100 ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi syariah termasuk keadilan, keteladanan, dan kehati-hatian. Kemudian memberikan kerangka kerja untuk transaksi berbasis syariah. Seperti misalkan larangan untuk riba gitu ya. Kemudian gharar, ketidakpastian, dan maisir, perjudian, ini jelas dilarang dalam prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa substansi tambahan dalam standar AOIV 100 ini, yaitu mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan, keteladanan, dan kehati-hatian dalam transaksi syariah, mengatur prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum syariah dalam melakukan transaksi ekonomi. Nah, hal-hal yang tercakup di dalam standar ini harus kemudian gini, kalau kita coba melihat
bisa jadi salah satu salah satu bahan untuk kita bisa membuat sebuah penelitian membandingkan antara PSAK berbasis syariah. Kalau PSAK berbasis syariah itu kan yang dikeluarkan oleh IAI, kalau nggak salah sekarang ini nomor 100 sampai dengan 111. Jadi PSAK berbasis syariah nomor 100 sampai dengan nomor 111. Nah, ada baiknya kemudian teman-teman yang memang fokus untuk kegiatan perekonomian syariah, jadi prodi yang memang fokusnya kepada transaksi basis syariah, membuat sebuah kajian penelitian untuk membandingkan standar akuntansi keuangan, nggak usah semuanya ya, tapi beberapa standar-standar khusus yang bisa apple to apple, antara standar yang dikeluarkan oleh IAI dengan standar yang dikeluarkan oleh AOIV. Sehingga kemudian nanti bisa kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang saya pikir sangat penting ya, sangat penting untuk kemudian menjadi sebuah insight baru begitu dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Karena saya melihat begini, ini sedikit menyimpang dari apa yang kemudian ingin saya utarakan pada siang hari ini. Dalam aktivitas kegiatan di dalam bisnis syariah, kalau saya coba bandingkan antara transaksi syariah yang terjadi di perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan yang ada di Timur Tengah, itu sudah beda. Jadi saya ngambil contoh untuk beberapa transaksi yang misalkan seperti mudharobah kalau nggak salah ya. Jadi transaksi mudharobah itu biasanya atau mudharobah, murabahah, itu biasanya transaksi-transaksi tersebut kalau di kita atau istisna ya, istisna itu yang paling jelas itu istisna. Jadi kalau di dalam transaksi istisna itu kan sebenarnya transaksi jual beli itu. Ya. Jadi transaksi jual beli di mana barangnya itu memang punyanya barang si penjual. Ya. Ya kan? Ya. Jadi memang barangnya memang punyanya si penjual. Artinya penjual secara de facto maupun secara de jure punya sebuah hak untuk menjual kepada pihak yang ingin membeli. Nah, di dalam perbankan syariah kita, barang yang ada itu bukan miliknya si bank syariah, tetapi miliknya vendor. Ya. Jadi miliknya vendor yang kemudian dengan prinsip syariah nggak tahu seperti apa, itu kemudian disiasati quote and quote sehingga kemudian itu bisa menjadi miliknya perbankan syariah, gitu ya. Sehingga kemudian transaksi istisna itu bisa kemudian dilakukan di perbankan syariah. Tapi kalau saya lihat misalkan yang ada di luaran, hal yang terkait dengan unsur misalkan si perbankan syariah tersebut itu berfokus kepada penjualan rumah, katakanlah begitu, mereka memang ada kegiatan untuk membangun rumah, sehingga kemudian mereka bisa jual kepada si user. Jadi banknya itu memang juga bertindak sekaligus sebagai developer, gitu ya. Jadi dia bertindak sebagai developer, dia langsung bisa jual kepada pihak user yang juga nasabahnya dia. Nah, isu yang kemudian berkembang yang sekarang ini, yang beberapa waktu yang lalu itu adalah terkait dengan masalah perpajakannya. Jadinya kita tahu bahwa perbankan itu bukan objek atau mereka tidak dikukuhkan menjadi PKP karena mereka memang aktivitasnya kalau yang di konvensional itu kan memang bukan merupakan objek PPN ya. Tapi ketika itu kemudian bicara tentang masalah pengadaan barang, ada barang yang kemudian dijual, ini kemudian menjadi sesuatu hal yang krusial dalam isu yang terkait dengan unsur PPN. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan penelitian-penelitian yang berbasis pada syariah. Ya. Oke, saya lanjutkan.
Di 101 pengungkapan syariah dalam laporan keuangan, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya nggak bisa secara keseluruhan mungkin ya, mohon maaf karena waktunya juga. Ya, kemudian secara singkat maupun secara cepat saja nanti akan saya coba paparkan semuanya. Di 201 penilaian akuntansi untuk instrumen keuangan berbasis syariah. Ada beberapa instrumen keuangan yang basisnya syariah seperti mudharabah, musyarakah atau suku. Suku ini sekarang sudah cukup banyak dan berkembang di Indonesia saat sekarang, menjadi salah satu instrumen keuangan yang diperjualbelikan yang menggunakan basis syariah. Kemudian di dalam AOIV 201 ini juga itu juga mengatur perlakuan akuntansi yang tepat untuk instrumen keuangan syariah, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Jadi kalau bicara standar akuntansi keuangan ya, itu kita punya sebenarnya itu empat variabel ya. Jadi penyajian dan pengungkapan, pengukuran dan penilaian. Jadi 4 hal ini yang senantiasa ada di dalam standar ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian coba baca, adik-adik mahasiswa juga coba baca di dalam standar, itu senantiasa 4 hal ini yang kemudian diungkapkan. Jadi bagaimana cara kita cepat? Karena kalau kita belajar standar itu kan lihat bukunya saja sudah muntah-muntah itu ya, karena tebalnya gitu ya. Betul. Nah itu secara cepat kita bisa mempergunakan 4 indikator tadi ya, untuk kita bisa kemudian mencari tahu intisari dari setiap standar. Jadi penyajian dan pengungkapan, pengukuran dan penilaian. Nah itu bisa nanti secara cepat dengan mempergunakan bantuan indikator tadi, langsung kita bisa cari ataupun juga temukan nantinya kesimpulannya untuk masing-masing standar. Di 301 AOIV itu bicara tentang audit dan jasa terkait syariah. Jadi ada standar audit, selain dari standar akuntansi keuangan yang dihasilkan oleh AOIV. Itu ada di 301. Di dalam standar ini memberikan satu pedoman untuk audit terhadap entitas yang menjalankan aktivitas yang berbasis syariah. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah standar-standar ini, baik yang tadi diterbitkan oleh IAI maupun juga oleh AOIV, memberikan satu kerangka kerja yang komprehensif bagi auditor dan entitas berbasis syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta standar audit yang berlaku. Ini perbedaan, jadi perbedaan secara umum antara standar IAPI dengan standar AOIV terkait dengan audit ya, terkait dengan auditnya. Kemudian, satu unsur panduan teknis yang ada di dalam implementasi untuk pernyataan standar audit di dalam IAPI. Yang pertama adalah tentang pemahaman standar audit. Auditor harus memahami dengan baik setiap standar audit yang relevan dan aplikasinya terhadap entitas yang diaudit. Kemudian penetapan ruang lingkup audit, tadi sudah kita coba bahas juga, mengenali entitas yang diaudit, kemudian risikonya seperti apa, dan area yang kemudian memerlukan satu fokus audit yang lebih intensif. Ya. Kemudian kegiatan perencanaan audit itu menyusun rencana audit yang mencakup strategi audit, pengujian kontrol internal dan pengujian substantif. Pelaksanaan audit itu mencakup tentang pengujian kontrol, pengujian substantif berdasarkan pada rencana audit yang telah disusun. Kemudian pengumpulan bukti, ini mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit, serta melakukan dokumentasi kertas kerja, ya, dokumentasi kertas kerja atau working paper. Ini membuat kertas kerja pemeriksaan yang mencakup deskripsi tindakan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, analisis, temuan, dan kesimpulan audit. Nah, semua hal ini menjadi
dasar bagi si auditor nantinya dalam merumuskan sebuah opini atau pendapat. Ya. Jadi opini atau pendapat yang kemudian lazim dikeluarkan oleh auditor setelah mereka selesai melakukan kegiatan audit. Untuk pengingat saja, terutama bagi adik-adik sekalian dari mahasiswa, kita mengenal yang namanya opini audit itu ada unqualified opinion, yang sekarang diterjemahkan sebagai wajar tanpa modifikasi. Ya. Kalau dulu kan terjemahnya wajar tanpa pengecualian, ya. Kalau sekarang wajar tanpa modifikasi. Kemudian ada qualified opinion, wajar dengan modifikasi, ada adverse, ya, tidak wajar, kemudian disclaimer, tidak memberikan pendapat, kemudian juga ada unqualified opinion with explanatory paragraph. Jadi wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penjelas. Nah, ini beberapa jenis opini-opini yang kemudian akan dikeluarkan oleh si auditor setelah mereka melaksanakan pemeriksaan umum atas laporan keuangan. Nah, tentunya panduan teknis yang ada di slide ini juga harus dipenuhi semuanya sebelum opini tersebut diluncurkan. Oke. Nah, secara khusus ini ada untuk pelaksanaan panduan teknis untuk melaksanakan SA 240 tentang kecurangan. Ini saya coba bikinkan di sini. Jadi yang pertama itu adalah pemahaman tentang kecurangan. Ini juga harus dilakukan oleh si auditor. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi risiko kecurangan. Ini ada dua hal yang kemudian harus dipahami di sini adalah analisis risiko kecurangan, kemudian penggunaan pengetahuan mendalam. Jadi ada beberapa yang kemudian bisa kita pakai dan kita pergunakan di dalam melakukan identifikasi risiko kecurangan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk mendeteksi ada tidaknya fraudulent financial reporting, seperti pakai Benis M-Score ataupun juga pakai F-Score. Kemudian tentang yang ketiga, langkah yang ketiga adalah desain respon audit terhadap risiko kecurangan. Jadi si auditor harus kemudian merespon ketika mereka selesai melakukan identifikasi risiko, mereka harus merespon terhadap unsur penilaian yang sudah mereka lakukan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang juga krusial. Harapannya apa sih sebenarnya? Harapannya adalah sedapat mungkin si auditor itu bisa menekan faktor risiko yang mungkin nanti akan timbul ketika audit dilakukan. Itu sebenarnya. Yang keempat, pelaksanaan audit untuk mendeteksi kecurangan, itu ada penggunaan teknik khusus dan juga ada penggunaan terpadu, ya. Jadi teknik khusus ini menerapkan teknik audit khusus untuk mendeteksi kecurangan, ya, untuk analisa tren, pengujian transaksi yang tidak biasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, melakukan sebuah evaluasi dan pelaporan kecurangan yang dideteksi. Yang keenam, melakukan dokumentasi secara komprehensif melalui kertas kerja pemeriksaan yang sudah dia buat. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan SA 240 tentang tanggung jawab auditor terhadap kecurangan. Kesimpulannya di sini, di dalam SA 240 ini mendorong pendekatan proaktif dalam mendeteksi kecurangan dan menekankan perlunya profesionalisme tinggi serta pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis dan kontrol entitas yang diaudit. Konsistensi, ketelitian, dan keseluruhan pendekatan yang terintegrasi ini merupakan satu kunci di dalam melaksanakan SA nomor 240 ini secara efektif. Oke, ini bisa saya lanjutkan atau break dulu untuk pertanyaan terkait sama audit, Pak Wali? Baik. Kalau boleh dilanjutkan dulu, Bapak.
Siap, ya. Nah, saya sekarang akan coba masuk ke ini ya, jadi penelitian tentang LSR Prisma ya. Jadi penelitian dengan menggunakan protokol SLR Prisma, SLR itu Systematic Literature Review, ya, dengan mengikuti protokol Prisma, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Ini sebenarnya merupakan sebuah kegiatan penelitian dengan melakukan tinjauan pustaka ya. Kalau kita biasa melakukan penelitian, ada beberapa kegiatan penelitian yang biasanya bisa kita lakukan. Salah satunya adalah penelitian dengan telaah pustaka ya, telaah pustaka. Nah, cuman ada beberapa hal yang kemudian menjadi berbeda ketika kita menggunakan protokol SLR Prisma ini. Nah, gambaran secara umum tentang bagaimana penelitian itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengidentifikasian pertanyaan penelitian. Jadi fokus penelitian yang menentukan ruang lingkup penelitian seperti topik yang spesifik di dalam audit syariah yang ingin dilakukan. Seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan protokol penelitian dengan perencanaan protokol Prisma, dan yang ketiga identifikasi literatur yang relevan. Jadi di dalam kegiatan untuk penelitian yang ada, kita tahu begini, banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah terbit ya, yang terkait dengan hasil-hasil riset yang berkaitan dengan entitas berbasis syariah, macam-macam. Judulnya macam-macam. Nah, kita bisa manfaatkan itu sebenarnya. Jadi tanpa kita harus melakukan kegiatan penelitian di lapangan, kita melakukan telaah terhadap jurnal-jurnal yang ada sesuai dengan judul yang mau kita buat. Ya. Jadi judul yang mau kita buat apa? Topik bahasannya secara garis besar apa? Kalau misalkan berbasis pada audit entitas perbankan syariah, maka nanti yang harus kita cari adalah semua literatur yang terkait dengan audit berbasis syariah. Yang itu yang akan kita teliti. Ya. Itu yang akan kita teliti. Nah, caranya bagaimana? Maka kita kemudian harus melakukan sebuah proses klasifikasi yang tentunya disesuaikan dengan judul penelitian kita. Saya ambil contoh yang paling simpel saja, yang paling sederhana saja, misalnya begini. Kita ingin melakukan penelitian tentang topik besarnya adalah audit perbankan syariah. Yang ingin kita coba lihat itu adalah 3 hal, misalkan begitu ya. Yang pertama adalah tentang professional skeptism, misalkan. Yang kedua terkait dengan pemahaman auditor terhadap entitas syariah, dan yang ketiga terkait dengan independensi. Misalkan begitu. Nah, semua ketiga hal tersebut itu sebenarnya adalah merupakan keyword, merupakan kata kunci, ya, merupakan kata kunci yang ingin kita coba teliti saat sekarang. Nah, hal yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita mencari semua unsur literatur yang sudah terbit, misalkan yang terindeks Scopus, dari mulai Scopus Q4, Q3, Q2, Q1, yang bicara tentang audit berbasis syariah dengan 3 keyword tadi, ya. Jadi 3 keyword yang tadi saya sebutkan itu yang kemudian ingin kita cari. Jangka waktunya berapa lama? Bebas. Kita bisa lakukan misalkan 5 tahun ke belakang atau mungkin 10 tahun ke belakang. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mempergunakan alat bantu lagi nanti.
Jadi alat bantu yang kemudian bisa kita pakai dan kita pergunakan dalam rangka melakukan kegiatan penelitian dengan mempergunakan protokol Prisma itu yang sekarang saya pakai ya, yang sekarang saya pakai itu saya gunakan yang namanya Watase Wake. Ya, jadi Watase Wake. Saya bisa ganti slide-nya dulu, saya coba tunjukkan langsung saja ya Pak Wali ya, supaya nanti teman-teman juga bisa yang mengikuti webinar ini bisa praktek dan juga bisa langsung. Siap. Ini saya stop share dulu ya. Siap. Sudah bisa dilihat, Pak? Siapa bisa dilihat? Sudah ya? Di apa namanya tadi nama apa namanya itu? Nama aplikasinya tadi kalau boleh. Oh, nama ini. Iya, kalau Ini boleh nih. disebutkan di kolom chat barangkali. Ya. Jadi ini ya, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, setelah mahasiswa sekalian, ini watase.web.id ya. Baik, Pak. Nah, ini saya ambil contoh misalkan gini ya. Jadi kita masuk ke sini, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan masih belum punya akunnya, bisa melakukan registrasi akun baru di sini. Di sini nanti ada petunjuknya. Kita hanya memerlukan nanti akan diberikan oleh aplikasi username dan passwordnya melalui email. Nah, saya masuk ke nih, misalkan ya. Tampilan ya. Nah, Seluruh nah, ini masuk. Jadi ini adalah ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut ya. Jadi aplikasi ini aplikasi untuk melakukan penerapan LSR Prisma, Systematic Literature Review dengan protokol Prisma secara lebih mudah ya. Jadi secara lebih mudah. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu kemudian lakukan dengan cara manual. Nah, di dalam ini kita nanti akan diberikan choice, ada beberapa unsur pilihan yang kemudian bisa kita ikuti untuk SLR Prisma ini, yaitu yang berbayar ataupun juga yang tidak berbayar. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan mau yang lengkap dengan fasilitas yang lengkap itu yang berbayar ya, jadi membayar lisensi akun kontributor Watase Wake itu 400.000 per tahun ya. Ini saya ngambil contoh, kebetulan yang ini yang belum berbayar ya. Jadi nanti ada masa berlaku untuk free account-nya yang ada di sisi sebelah kanan sini. Ini kemudian kita diingatkan untuk segera mendaftarkan lisensi akun kontributor yang sebesar 400.000 ini ya. Nah, di sisi sebelah kiri atas, ini ada Reset Plan Simple, Reset Plan SLR. Nah, kita pilih yang ini, yang SLR ini. Nah,
pada saat nanti kita melakukan sebuah kegiatan untuk kemudian mengidentifikasi beberapa kegiatan jurnal yang ingin coba kita cari dan kemudian kita analisa, itu kita masuk di dalam title yang ini. Ini kebetulan yang punya saya coba klik sebentar di sini. Nah, di menu yang pertama, di menu identifikasi, ya, di menu kita masukkan keywordnya masing-masing. Jadi kalau tadi yang terkait sama 3 hal yang ingin kita coba lihat dari hasil penelitian terdahulu di keyword ini, nanti kita masukkan itu. Jadi misalkan tadi apa tadi unsur independensi gitu ya. Independensi, kemudian independensi untuk auditor yang berbasis syariah misalkan ya. Kemudian unsur apalagi tadi? Pemahaman auditor terhadap entitas syariah. Kemudian apalagi yang ketiga misalkan masalah professional skeptism ya, professional skeptism itu kita masukkan semua keywordnya di sini. Kemudian nanti untuk record yang ingin kita coba terima itu seperti apa, misalkan ini kalau yang punya saya itu kriterianya dari mulai tahun 2013 limitasinya sampai dengan tahun 2023 yang Scopus dari mulai Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, dari sini nanti kemudian setelah kita masukkan keywordnya ini, resultnya ini bisa kita klik. Nah, result yang kemudian dihasilkan itu nanti akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini beberapa judul. Nah, judul-judul ini sesuai dengan keyword yang sudah kita masukkan di sini. Ya, yang sudah kita masukkan di sini. Nah, dia nanti akan keluar seperti ini. Ini beberapa judul ya. Ini 2023. Jurnal ranknya adalah Q2. Kemudian ini juga ada judul, tapi tidak masuk di dalam jurnal ranking Scopus. Ya, ini ada Q4, ada Q1, ada Q2, ada Q1, ada Q2 dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang ke-8 ini juga ada, tapi tidak masuk Scopus. Jadi semuanya ini totalnya sesuai dengan apa yang tadi sudah saya coba masukkan sebagai unsur kata kunci tadi, itu totalnya ada 153 judul jurnal. Luar biasa ya. Nah, jadi 153 judul jurnal dari yang sesuai sama ini tadi ya, sesuai sama kata kunci tadi. Nah, jadi kata kunci tadi. Nah, dari sini, dari 153 judul jurnal ini, kemudian nanti kita akan eliminasi, Bapak dan Ibu. Jadi kita akan lakukan sebuah proses eliminasi yang disesuaikan dengan kriteria yang kita tetapkan. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga nanti pada saat kita ke tahapan berikutnya, nah, yang ingin saya dapatkan adalah mulai tahun 2013 sampai tahun 2023. Oke. Semacam di filter begitu, Pak. Ya, filter. Oke. Filter. Nah, yang muncul di sini, ini kan tahunnya beragam di sini. Iya, iya. Ya, yang tahun 2019 ada, gitu kan? Kemudian yang tahun 2017, 2016 ada, gitu ya. Bahkan yang tahun 1900, nah ini 1997, 96, ini ada semua. Nah ini yang kemudian harus saya buang kan, karena tidak memenuhi dengan kriteria saya. Kriteria saya tadi kan dimulai dari 2000 berapa tadi?
2013 ya. Jadi yang tahun 1900-an itu berarti nanti nggak masuk di dalam kriteria saya. Saya hanya mencari yang 2013 sampai 2023. Nah, di tahapan selanjutnya kita screen nanti ya. Nah, nanti setiap jurnal yang ada di sana, jadi sesuai yang tadi sudah saya ulangi lagi, yang sesuai sama yang ini tadi ya, yang fraud deterrence, ini hasilnya. Jadi masing-masing ini Pak Wali dan teman-teman sekalian, kalau yang kata kuncinya fraud prevention, jadi kalau per variabel nanti akan muncul seperti ini, atau per kata kunci ya. Kalau per kata kunci, tadi kata kuncinya ada dua kan? Ada dua tadi yang bukan yang punya saya ini lah. Oh ya. Ya, yang punya saya ini kan ada dua. Ya. Jadi kalau kita klik untuk masing-masing kata kunci, yang fraud deterrence saja berapa sih sebenarnya? Nah, kalau fraud deterrence saja, misalkan di sini ada 13. Ada 13 jurnal. Dari mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2023. Oke. Kemudian yang untuk fraud prevention, ini ada berapa jurnal? Nah, ini nanti ditunjukin sama dia. Ada 140 jurnal. Dari mulai 1906 sampai dengan tahun 2023. Nah, itu kalau per kata kunci ya. Kalau secara keseluruhan tadi yang sudah saya tunjukkan, secara keseluruhan. Ini totalnya. Ya. Ada 100 sekian, 153 jurnal. Nah, kemudian dari situ kita melangkah ke tahapan selanjutnya, itu ada di screen. Nah, nanti untuk masing-masing jurnal tersebut, itu Bapak dan Ibu akan menemui hal seperti ini. Ya. Jadi, untuk yang jurnal yang nomor 1, misalkan ya, judulnya ini ya. Ini judulnya. Nah, ini judulnya. Nah, kemudian dia terindeks Q2, ya. Abstraknya ini. Keywordnya ini. Ya. Nah, kita kemudian akan bisa melakukan eliminasi atau melakukan filterisasi dengan setiap abstrak yang dikemukakan yang ada di sini di screen. Nah, kalau misalkan nanti ini hasilnya, katakanlah misalkan contoh sesuai dengan tujuan penelitian kita atau fokus penelitian kita, nah itu kita bisa nanti retrieve. Ini. Nah, ambil contoh misalkan, bentar. Nah, sudah saya retrieve ini ya. Jadi unextended misalkan ini. Nah, ini sesuai. Nanti dia kemudian akan masuk di sini dan masuk ke retrieval yang ada di sini. Oke. Jadi kita eliminasi, kemudian yang sesuai itu nanti kita kumpulkan jadi satu gitu. Ini sesuai sama penelitian saya, fokusnya sesuai sama penelitian saya dimasukkan, yang tidak ya tidak, dari semua jurnal tadi. Nah, Bapak Ibu juga kemudian bisa melakukan download, tetapi mungkin tidak semuanya bisa di-download, untuk semua jurnal-jurnal yang sudah teridentifikasi sebagai jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, pada saat nanti kita melakukan retrieval, ya, melakukan retrieval, hasil dari retrieval yang kita masukkan yang sudah sesuai itu nanti akan ada di kolom yang sebelah kiri sini. Nah, ini.
Nah, yang tidak sesuai seperti ini, nanti ada kolom merah, ya, yang tidak sesuai. Nah, ini yang sudah kita filter ya. Kita filter, kemudian nanti yang sesuai itu akan masuk di sini. Ya, yang sesuai ya. Nah, dengan demikian, setelah ini nanti proses ini nanti kita lakukan, baru kita nanti bisa dapatkan untuk reportnya. Nah, ini sudah masuk ke Prisma. Jadi reportnya langsung. Jadi dari apa yang kemudian langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di dalam Batasi Wake ini nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hasil. Ternyata dari 100 sekian itu kemudian literatur yang kemudian kita dapatkan itu ada sejumlah 15. Jadi kalau misalkan kita urut dari yang tadi yang pertama 153, kemudian kita filter masuk lagi menjadi cuma 94 ya. Kemudian kita filter lagi menjadi 41, ada filter lagi jadi 15. Dan 15 inilah yang kemudian hasil akhir untuk kemudian kita lakukan sebuah telaah terhadap pustaka yang akan kita coba bedah. Ya, jadi kita coba bedah. Nah, ini yang sebenarnya merupakan protokol dari Prisma. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemudian nanti mau melakukan sebuah riset tinjauan pustaka dengan mempergunakan analisa dari Prisma, saran saya untuk mempercepat proses masuk ke Batasi ini ya, Batasi Wake ya. Sehingga kemudian nanti di sini Bapak dan Ibu bisa kemudian mendapatkan ininya, gambar untuk protokolnya yang nanti bisa dimasukkan ke dalam jurnalnya, ya, karena ini merupakan bagian dari metodologi penelitiannya ya. Ini yang kemudian nanti bisa kita masukkan ke dalam jurnalnya dan kemudian kita melakukan kajian dari report yang sudah dieliminasi ataupun juga yang sudah difilterisasi dari 15 ini yang layak dan sesuai dengan judul penelitian kita dan topik bahasan dari penelitian kita. Itu kita kira-kira Pak Wali. Baik. Mungkin itu pengenalan dari awal dari saya ya Pak Wali ya, karena waktunya juga terbatas. Kita bisa lanjutkan untuk kegiatan diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan Pak Wali dan moderator. Baik, barangkali bisa dipandu oleh moderator kita. Terima kasih ya kepada Bapak moderator kita yang sangat jelas tadi ya penyampaian materinya. Buat teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya, boleh langsung aja kepada Bapak ini untuk ataupun yang ditulis pertanyaannya boleh dibacakan. Silahkan. Baik, kalau mohon izin, Ibu Moderator, kalau boleh kami mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak keynote speaker kita, Bapak Dokter kita. Kalau kami melihat dari protokol Prisma ini sangat luar biasa dan aplikasi ini sangat membantu khususnya bagi mahasiswa kita ya yang menyelesaikan skripsi, dan bukan hanya mahasiswa kita tapi juga kita sebagai dosen pun juga sangat terbantu sekali nih untuk mengumpulkan literatur yang terkait dengan riset kita yang akan kita lakukan ya, khususnya mencari isu-isu terbaru yang akan kita lakukan riset ke depannya. Ini sangat luar biasa. Tapi tadi sangat kaget ya, begitu diketik keyword langsung muncul ratusan jurnal. Nah, itu artinya mahasiswa kita tidak perlu lagi itu mereview berbasis kepada Google ya kan, atau Google Scholar yang istilahnya bisa mengakses kepada jurnal-jurnal yang bereputasi begitu. Cuma apakah pada aplikasi kita ini Pak
juga mendeteksi jurnal-jurnal yang berasal dari dalam negeri, Pak. Misalnya Sinta atau apa gitu. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa Jadi, ya. jadi kalau misalkan tergantung pada saat kita melakukan sebuah proses filterisasi di awal ya. Ini tadi kan yang saya contohkan adalah jurnal yang terindeks Scopus ya. Fokus, ya. Tapi kalau kemudian yang diinginkan adalah yang terindeks dengan Sinta, misalkan Nah, ya. Sinta 3, Sinta 2 maupun juga Sinta 1, Ya. itu juga kita bisa masukkan. Nanti akan muncul mereka. Jadi saya kalau begini sebenarnya ini optimisme sekali bahwa penyelesaian riset itu juga membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk mengumpulkan literatur review, Pak ya. Iya, insya Allah begitu. Ya. Ya. Nah, ini bagi kita para dosen pun bisa cepat segera guru besar ini, profesor kalau begini dengan bantuan aplikasi yang sungguh sangat bermanfaat sekali ini. Saya teringat dulu ketika kita sama-sama menimba studi S3 itu, wah itu mencari literaturnya itu luar biasa. Belum ada ini, Pak. Belum ada ini, mumet Belum ini, ada, belum ada. berbulan-bulan, katanya bahkan Ya. bertahun-tahun mencari referensi-referensi itu kan. Tapi dengan aplikasi ini, ya Itu muncul semua. Ya. ya terjawab semua ini. Ini bukan hanya bicara masalah riset yang bisa dibuat dari sini, buku pun bisa dihasilkan dari begitu, Pak ya, kira-kira, Pak ya? Ya. Super, Ya, betul. Nah, jadi kami ingin sedikit menyinggung, Pak, terkait dengan apa tadi, mengaitkan audit tadi ya, Bank Syariah dengan literatur yang ada di dalam aplikasi ini, Pak. Terutama itu kan mungkin sedikit ingin sharing pengalaman Bapak narasumber kita. Kan kita di Bank Syariah itu ada unsur kepatuhan terhadap prinsip syariahnya gitu, Pak ya. Ya. Jadi ketika seorang auditor, katakanlah akuntan publik, dalam melakukan audit pada bank syariah itu khusus hanya mengaudit pada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan itu, standar IAP itu, atau standar AOIV yang tadi sudah dipaparkan itu juga dijadikan Pak, dijadikan semacam standar untuk menghasilkan opini juga gitu, Pak. Oke, langsung saya jawab, Pak ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita berada di Indonesia itu standar yang kita pakai dan kita pergunakan itu adalah standar yang basisnya adalah pada yang diterbitkan oleh IAPI ya, jadi oleh IAPI melalui standar profesional akuntan publik. Nah, di dalam aktivitas kegiatan audit berbasis syariah itu ada kalanya begini, Pak Wali. Ya. Jadi yang pertama, pada saat kita memberikan opini terhadap laporan keuangan, basisnya seperti yang sudah saya utarakan di kesempatan yang tadi, yang di awal, bahwa opini itu basisnya mempergunakan ada 5 hal ya, opini yang kemudian akan diterbitkan berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, bisa juga yang terkait dengan unsur kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap peraturan syariah, itu berarti auditor juga harus menerbitkan satu unsur kepatuhan. Nah, ada kalanya gini, yang jadi sebuah permasalahan yang kemudian ada, saya harus ngomong secara jujur saja ya. Jadi, pada saat kita bicara tentang syariah, ya kita bicara tentang syariah, itu Islam ini kan macam-macam, Pak Wali. Iya. Ya kan? Iya, betul. Jadi ada yang kemudian mengacu kepada basis syariah versinya, katakanlah misalkan Muhammadiyah, ada yang mengacu kepada basis syariah yang versinya NU, ada yang mengacu kepada syariah yang basisnya Persis dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang jadi sulit untuk
kemudian bisa kita rumuskan apakah sebuah entitas tersebut secara syar'i itu mematuhi prinsip syariah. Nah, kan jadi begitu kan? Betul, betul. Kenapa hal ini kemudian menjadi sesuatu hal yang urgent dan penting? Karena ini punya konsekuensi kepada penyajian laporan keuangan. Ya. Saya ngambil contoh misalkan gini, kalau misalkan kayak rokok, ya, rokok, orang Muhammadiyah nganggap itu Haram misalnya. haram, Ya, ya. kan gitu kan? Ya, Orang NU nganggap itu enggak, bukan Iya. haram, kan Iya, gitu kan? ya. Kalau misalkan terjadi kegiatan penjualan rokok Ya, dengan prinsip syariah yang beda, ya. maka yang berdasarkan pada prinsip syariahnya NU itu masuk sebagai unsur pendapatan. Karena bukan haram kan? Karena dia tidak dianggap haram Enggak gitu ya, Pak? haram, enggak Iya, haram. iya. Jadi masuk sebagai pendapatan. Iya, Pak. iya. Kalau masuk ke dalam pendapatan berarti masuknya ke profit and loss. Iya, iya, iya. Oke ya? Iya. Kalau misalkan menggunakan basis prinsip syariahnya Muhammadiyah Ya, yang menganggap itu sebagai haram, ya. tidak masuk ke profit and loss, tapi masuknya ke Qardul Hasan, dana kebajikan, Dana kebajikan, ya. kan gitu. Ya. Jadi yang masuk di dalam Qardul Hasan itu adalah unsur-unsur pendapatan yang diterima yang meragukan halalnya, kan gitu. Nah, itu loh. Kalau dikatakan Jadi pendapatan non halal lah begitu, Pak ya? pendapatan non halal. Iya, iya. Jadi pendapatan non halal itu masuk ke dalam Qardul Hasan. Iya, iya. Sementara pendapatan yang halal itu pasti masuk ke dalam profit and loss. Iya, iya. Kan jadi begitu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang terkadang bagi teman-teman auditor itu menjadi sulit. Kalau misalkan di tataran paling tinggi, dalam hal ini mungkin Dewan Syariah Nasional gitu ya, Iya. tidak mengatur hal tersebut. Iya, iya, iya. Nah, itu tantangannya di situ. Iya, iya. Kira-kira gitu, Pak Wali, jawaban saya. Jadi semacam misalnya kalau ada produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah itu, yang produk itu sifatnya masih menjadi perdebatan begitu Pak ya, di antara apa namanya itu kalangan Islam kita ini, misalnya ulama-ulama Islam gitulah ya. Ya. Jadi itu juga mempengaruhi auditor untuk mengklasifikasikan anunya itu ya, apakah pendapatan yang diterima ini termasuk kepada kategori pendapatan yang bisa masuk dalam profit and loss dalam laporan gitu, atau harus dikeluarkan dia dari profit and loss tapi masuk ke dalam Qardul Hasan begitu Pak ya, kira-kira. Jadi begitu. Iya, jadi begitu. Itu kalau kemudian di dalam Dewan Standar Syariahnya sendiri nggak diatur. Iya. Ya kan begitu kan. Betul. Kecuali kalau sudah diatur sih nggak masalah ya. Tapi kalau memang kemudian ada satu situasi dan kondisi ketika auditor masuk ini belum diatur nih. Ini kan susah. Betul. Nah, itu yang kemudian terjadi pada beberapa waktu yang lalu ketika juga belum diatur hal yang berkaitan dengan yang tadi saya contohkan. Yang transaksi yang terkait sama istisna. Istisna tadi ya. Yang ada hubungannya dengan PPN. Ya, yang tadi Bang itu nggak diatur. Ikut sebagai developer juga ya, yang tadi kan ya. Yang itu yang di luar, Pak. Kalau yang di Indonesia kan nggak pernah ada. Oke. Kalau di luar begitu memang. Iya. Kalau di Indonesia kan umumnya kan dia hanya perantara saja, Pak ya. Dia hanya perantara saja. Iya. Dia hanya perantara saja. Dia tidak menghasilkan barang maupun jasa gitu loh. Iya. Nah, ini kan problem juga. Nah, ketika kemudian itu tadi saya contohkan seperti kayak developer ya, berarti pembangun perumahan ya. Pasti itu kemudian akan muncul isu tentang masalah PPN. Oke. Iya kan? Ya. Sementara perbankan itu bukan merupakan entitas yang diwajibkan untuk PKP. Betul. Ini persoalan.
Jadi kalau begitu ada benturan antara misalnya belum ada fatwanya dari misalnya dari MUI lah katakan misal begitu ya tentang terkait suatu produk, tetapi secara prakteknya sudah dijalankan oleh Ya, bank syariah gitu ya khusus. ya, Itu menjadi benturan benturan apa namanya audit sehingga auditor agak kesulitan mencari pedoman standarnya apakah diikut ya, standar ya, IAPI atau standar dari fatwa MUI itu gitu Pak ya. ya, ya. Yang kaitannya sama itu tadi masalah penentuan halal haram. Penentuan halal haram ini kan bukan hal yang gampang kan? Iya iya iya. Dan auditor tidak punya kompetensi untuk nentuin ini sebagai halal ataupun haram. Iya Ya pedomannya dia kan pada adanya fatwa itu aja. iya iya. Nah kalau kemudian di fatwanya belum ada, ini kan jadi masalah. Iya iya. Nah, ketika auditor menemukan seperti itu, Pak, apakah auditor memberikan jadinya mengeluarkan opini wajar dengan modifikasi atau bagaimana jatuhnya, Pak? Kalau Iya, misalnya kualifikasi. wajar dengan Itu kualifikasi. jadi dengan modifikasi ya. Jadi qualified opinion bukan unqualified opinion. Oh, Karena hal tersebut tidak terus kemudian. Nah, yang kemudian terjadi yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu kan, ya, yang terkait sama transaksi istisna yang seperti saya contohkan tadi. ya. Karena pajak punya kepentingan terhadap kolektivitas pemungutan ya, jadi pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak, mereka mengenakan PPN terhadap transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Oke. Nah, ini muncul dispute akhirnya. Ya, betul. Di situ pertentangan, Pak ya. Itu ada pertentangan kepentingan di situ. Ya, Ya kalau tagihannya 1 juta 2 juta lah, kalau ratusan miliar Pak Wali. Kalau ratusan miliar itu yang susah itu. Betul, betul. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gunta, narasumber. Kami kembalikan kepada moderator, barangkali ada Oke. rekan-rekan peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik. Makasih Bapak Wali telah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita ya yang telah memberikan jawaban yang sangat membantu buat kita semua, ilmu yang sangat bermanfaat ya. Buat teman-teman semuanya masih ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, dipersilakan. Tidak ada? Baik. Baik, teman-teman, tidak Bapak Ibu masih ada yang kami ingin hormati, bertanya? sebentar. Kami atas nama Yayasan Rizki Bakti Negeri Pekanbaru mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Gunta Aji Kurniawan. Nah, sebagai wujud penghargaan dari yayasan, kita memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak narasumber kita. Mohon izin Pak untuk diterima secara Zoom dan nanti akan dikirimkan kepada secara langsung melalui ke nomor kontak pribadi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya ini satu ilmu baru yang kami rasakan, khususnya bagi kami di sini, tentang tadi protokol Prisma tadi itu yang sangat luar biasa. Dan mohon izin Pak, kira-kira itu aplikasi itu berbayar apa bagaimana tadi Pak ya? Atau yang jadi kita bisa masuk dulu Pak untuk nggak berbayar Pak. Jadi kita bisa pilih yang nggak berbayar dulu. Tapi tentunya kalau yang tidak berbayar ya nanti ada beberapa batasan-batasan ya. Oke. Cuma kalau Bisa berbayar nanti. berarti kita mengkontak langsung ke ininya ya, ke Bukan langsung dari daftar yang pertama tadi. ya. Itu kan dikasih waktu sekitar berapa? 3 bulan atau 4 bulan. 3 bulan kalau nggak salah ya, 90 hari. 3 bulan untuk kemudian kita bisa mencoba protokol tersebut. Kalau kita merasakan manfaatnya ya silakan. Kalau misalkan mau berbayar, di situ sudah ada link untuk ininya, untuk kontak personnya dan juga nomor rekening banknya.
Oke, oke. Ini Di luar setahun, biasa, sangat membantu sekali ini aplikasi ini ya. untuk mahasiswa menyelesaikan skripsi, dan kita juga sebagai para dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali Pak atas ilmu yang diberikan ini. Kami doakan semoga bisa cepat ini guru besarnya, Pak Dr. Kunta Aji Kurniawan yang luar biasa, Amin. dan kami turut merasakan kebahagiaan bisa bersama-sama menimba ilmu, berdiskusi bersama-sama dengan rekan, sahabat, dan teman-teman para dosen yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dan untuk yang terakhir, kami persilakan kepada moderator untuk menutup kegiatan seminar kita pada hari ini. Persilakan. Masih mute. Moderator barangkali bisa mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, mungkin cukup sekian ya buat seminar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak pemateri kita yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya, yang membantu untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Wali Saputra telah memandu kita dalam acara seminar kali ini. Terima kasih. Mungkin Terima cukup kasih. sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya yang mungkin masih jauh ya dari kata sempurna gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Wali. Baik, terima kasih kepada saudara kita, moderator, saudara kita Lani Afriani, di salah satu mahasiswa kita terbaik Pak di Prodi Perbankan Syariah ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai itu. Amin, Semoga amin. sukses, semoga sukses semuanya. Semoga sukses. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, nanti untuk materi dan video rekaman dari kegiatan Zoom kita beserta sertifikat seminar ini akan kami berikan linknya di grup WA yang sudah terdaftar kepada program seminar kita pada hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Kunta Aji Kurniawan, SEAKMM, BKP, CPA, CA, MHK, yang telah sudi berbagi ilmu dengan kita, dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Yayasan Rizki Bakti Negeri yang saat ini sudah memfasilitasi kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan begitu juga dengan Researchers ID dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua yang telah bersudi berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini. Alhamdulillah partisipasinya sangat tinggi. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kegiatan seminar nasional yang akan datang. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, izin live Pak. Terima kasih moderator kita dan Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Ya, izin live. Ya. Mohon izin kami untuk menutup